dan mengangkut pria Asia bersama para wanita asistennya itu. Namun setelah pintu elevator itu tertutup, inilah yang terjadi. €600 million. Cerita dimulai di kota Minsk di negara Belarusia. Di mana di sini kita melihat pria ini yang bernama Rene LeBron sedang menjelaskan kepada para pria ini yang ternyata adalah para mafia ataupun kartel narkoba. Di mana LeBron menjelaskan bahwa Amerika sedang membekukan aset-aset milik para mafia itu dan entah berapa lama Amerika akan tetap membekukan aset-asetnya itu. Namun kenapa mereka mengadakan pertemuan ini di mana para mafia ini ternyata membutuhkan dana untuk memulai bisnis baru mereka, dan LeBron adalah rentenir yang akan meminjamkan dana untuk modal para mafia itu, yang dimana LeBron meminjamkan dananya sebesar 600 juta euro yang saat ini dananya sudah ada di pesawatnya bersama anak buahnya yang tidak jauh dari tempat ini. Tapi jika bisnis para mafia itu berjalan dengan mulus atau aset-aset para mafia itu sudah dikembalikan Amerika, LeBron meminta untuk mengembalikan uangnya beserta bunganya yang totalnya menjadi sebesar 760 juta euro. Dan untuk pesawatnya yang mengangkut dana LeBron itu, para mafia boleh memilikinya. You can keep the plane. Dan saat LeBron dan anak buahnya meninggalkan tempat ini, elevator mereka singgah 2 lantai di bawah dari tempat mereka tadi dan mengangkut pria Asia bersama para wanita asistennya itu. Namun setelah pintu elevator itu tertutup, inilah yang terjadi. Pria Asia yang bernama Oscar ini mengancam LeBron dan para asisten Oscar itu membunuh semua anak buah LeBron tanpa adanya perlawanan. Dan di sini LeBron sempat menawarkan kepada Oscar dengan berkata bahwa dia memiliki uang yang tidak jauh dari tempat ini, dan LeBron bersedia memberikan semuanya jika Oscar mau melepaskannya. Namun Oscar yang mendengar itu menjawab bahwa 30 detik yang lalu anak buahnya sudah mengambil semua uang LeBron itu yang ada di dalam pesawatnya itu, yang dimana LeBron akhirnya dibawa oleh para wanita anak buah Oscar itu. Dan ternyata setelah anak buahnya itu membawa LeBron pergi, Oscar menelpon seseorang yang ternyata adalah Reddington yang saat ini di dalam mobilnya bersama Dembe, dan ternyata Oscar dan kelompoknya itu dipekerjakan Reddington untuk menculik LeBron itu. Sebagai bayarannya, Reddington meminta Oscar untuk mengambil pembayarannya dari uang LeBron yang ada di dalam pesawatnya itu. Namun sisanya, Reddington meminta Oscar menyumbangkan semuanya ke yayasan yang ada di Belarusia atas nama LeBron itu. Namun untuk pesawatnya, Reddington yang akan mengambilnya. Oscar, that plane is mine. Namun kenapa Reddington hanya mengambil pesawatnya saja dan tidak mengambil saja uang LeBron itu yang totalnya pasti masih ratusan juta euro, yang dimana itu membuat kita menyimpulkan Reddington tidak membutuhkan uang, karena mungkin uang Reddington sudah sangat-sangat banyak yang dimana uangnya tidak menggunakan nomor seri lagi. Dan itulah scene pembuka untuk cerita kali ini. Dan setelah ini, Reddington pun ke Blackside menjelaskan tentang sepak terjang LeBron itu kepada Donald dan kawan-kawan. Namun yang menarik di sini adalah tentang Agent King yang terlihat masih kesal kepada Reddington akibat episode sebelumnya itu dengan menyinggung Reddington secara terus-menerus. Namun Reddington tidak menanggapi singgungan Agent King itu dan tetap menjelaskan kepada Donald dan kawan-kawan kenapa dia menceritakan tentang LeBron, yang dimana Reddington mengungkapkan Alexander Kirk adalah salah satu klien LeBron, dimana setelah Amerika menyita beberapa aset milik Alexander Kirk meminta pinjaman dana kepada LeBron itu. Tapi saat ini Reddington menahan LeBron itu dan LeBron bersedia bekerja sama untuk memberitahu keberadaan Alexander Kirk dengan syarat yang Reddington tidak berdaya
untuk memenuhinya, yaitu kekebalan dan dilepaskan dari tuntutan apapun dan juga mendapatkan perlindungan saksi untuknya, yang dimana itu hanya pemerintah Amerika yang bisa memberikan itu semua. Dan Cooper yang mendengar itu semua pun meminta Donald dan Fabi untuk menyiapkan penjemputan untuk LeBron itu. Karena Cooper akan menghubungi Cynthia meminta izin atas persyaratan yang diinginkan LeBron itu agar mau bekerja sama. Tapi sebelum Cooper menghubungi Cynthia, Cooper meminta Agent King untuk masuk ke ruangannya dan menasihatinya akibat Agent King yang tadi terlalu nampak mengungkapkan kekesalannya kepada Reddington karena masalah pribadi mereka. Dan Cooper berkata kepada Agent King bahwa FBI memiliki banyak pekerjaan untuk dilakukan dan FBI tidak dapat melakukannya kecuali Agent King dapat bekerja sama dengan Reddington. Agent King yang mendengar itu pun menyampaikan bahwa dia akan melakukan pekerjaannya. Tapi Agent King sudah selesai dengan ular itu yang maksudnya adalah Reddington. I'll do my job, but I am done cozying up to that snake. Dan setelah Agent King pergi, Cooper pun menghubungi Cynthia memberitahu perihal persyaratan yang diinginkan LeBron itu agar mau bekerja sama untuk menemukan Alexander Kirk. Tapi ternyata percakapan mereka ini didengarkan oleh sebuah kelompok yaitu The Trusses yang menjadi blacklist kali ini. Dan rupanya kelompok ini disewa oleh Alexander Kirk untuk menyadap fasilitas Blacksite. Yang akhirnya membuat kita menyimpulkan bahwa kelompok inilah yang memberitahu pihak Alexander Kirk bahwa dia akan dijebak di episode sebelumnya itu. Dan setelah asisten Alexander Kirk ini mengetahui apa yang akan dilakukan FBI itu setelah mendengar percakapan Cooper dengan Cynthia, asisten yang saat ini saya belum mengetahui siapa namanya ini memberitahu kepada Alexander Kirk dengan berkata bahwa Reddington lah yang berada di balik penculikan LeBron itu. Dan jika FBI berhasil membuat LeBron mau bekerja sama dengan FBI, FBI dapat melacak dan menyita semua aset Alexander Kirk yang tersisa. Tapi Alexander Kirk yang mendengar itu memerintahkan asistennya ini untuk menyelesaikan masalah itu. Namun di sini asistennya ini juga memberitahukan hal lain, yaitu Agent King terdengar sudah tidak meragukan lagi bahwa ayah kandungnya adalah Alexander Kirk, yang dimana Alexander yang mendengar itu berkata saatnya untuk menjangkau dan mengambil tindakan pencegahan yang memadai, yang dimana asistennya ini sebetulnya tidak menyarankan hal itu karena Agent King adalah konsultan kunci untuk FBI, yang dimana itu sangat beresiko untuk Alexander Kirk jika Alexander Kirk berencana menghubungi atau menjangkau Agent King. Consultant for the FBI. Yes, and she's my daughter. Dan tak lama setelah ini, kita pun diperlihatkan LeBron yang akan ditransfer anak buah Reddington kepada pihak FBI. Namun di waktu yang sama, seorang pembunuh yang saya bisa konfirmasikan adalah pihak dari Alexander Kirk sedang bersiap-siap dengan senjatanya itu. Hingga akhirnya sebelum LeBron diangkut oleh anggota FBI yang sudah menjemputnya, inilah yang terjadi. Pihak dari Alexander Kirk membunuh LeBron itu dengan satu tembakan karena Alexander Kirk tak ingin LeBron sampai bekerja sama dengan FBI. Cooper pun memberitahu Reddington tentang kejadian itu, yang dimana setelah Reddington menutup teleponnya, Reddington berkata kepada Dembe bahwa LeBron tewas sesuai perkiraan mereka dan saat ini waktunya untuk mengirimkan undangan. Right on schedule. Time to send out the invitations. Jadi, kematian LeBron itu memang sudah diperkirakan oleh Reddington. Namun apakah maksud perkataan Reddington saatnya untuk mengirimkan undangan? Sebentar lagi kita akan segera mengetahuinya. Tapi sebelum itu, kita akan ke sisi Aram yang sudah berganti hari dan masih
pagi. Dan terlihat Aram dan kekasihnya baru saja terbangun setelah menghabiskan malam yang penuh dengan bumbu-bumbu cinta itu. Namun tak lama setelah mereka terbangun, seseorang membunyikan bel pintu rumah Aram yang ternyata adalah pengantar pizza, dan tentu saja nama Nick Pizza ini tidak asing jika kalian memang masih ingat, karena Agent Keen menamai kontak Reddington di ponselnya menggunakan nama itu, yang berarti Nick Pizza itu memang ada dan pemiliknya tentu saja bisa kita simpulkan adalah Reddington. Dan inilah maksud perkataan Reddington saatnya untuk mengirimkan undangan, karena di dalam kotak pizza tersebut terdapat undangan yang bisa saya konfirmasikan dari Reddington. Dan ternyata di lain sisi Navabi dan Donald pun mendapat undangan termasuk Cooper juga. And welcome. Hi. Okay, so Di mana mereka akhirnya mendatangi tempat yang sudah disiapkan oleh Reddington itu. Namun harus melewati protokol keamanan yang sudah disiapkan oleh anak buah Reddington ini. Dan setelah mereka dikonfirmasi telah bersih dari penyadap atau apapun itu, Reddington pun menyambutnya dan mengungkapkan kepada mereka bahwa ruangan yang ada di tempat ini tidak dapat ditembus oleh setiap frekuensi transmisi nirkabel termasuk gelombang mikro. Namun kenapa Reddington mengundang ke tempat ini? Karena ternyata Agent Keen datang memberitahu bahwa fasilitas Blacksite telah diretas, dan kekesalan Agent Keen yang tadi diungkapkannya di Blacksite kepada Reddington ternyata hanyalah sandiwara yang mereka lakukan, karena Agent Keen dan Reddington tahu bahwa Alexander Kirk mendengarkan percakapan mereka itu. Dan sebagai buktinya adalah kematian LeBron itu, yang dimana kematian LeBron itu sebagai umpan dan untuk mengkonfirmasi bahwa sistem fasilitas Blacksite telah diretas. Namun Aram yang mendengar itu semua langsung menjawab bahwa itu sangat mustahil, karena Aram sangat mengetahui bahwa Blacksite memiliki banyak firewall, dan bahkan Aram secara pribadi setiap pagi melakukan pengamanan terhadap sistem Blacksite itu, yang membuat Aram sangat yakin bahwa sistem Blacksite tidak mungkin bisa diretas. Dan itulah yang membuat Reddington memberikan blacklist kali ini, yaitu The Trusses, di mana Reddington menjelaskan The Trusses adalah kelompok yang meretas sistem yang sangat mungkin tidak bisa diretas, yang dimana kelompok ini didirikan pada tahun 1982 oleh seorang jenius Bulgaria yang sangat karismatik, yaitu Plamen Redkov, di mana Redkov ini ditangkap pada tahun 1986 oleh KGB dan meninggal 7 bulan setelahnya di Gulag atau kamp kerja paksa milik Uni Soviet yang ada di Siberia. Nah, setelah itu kelompok itu menjadi kelompok gerakan bawah tanah yang sangat tertutup dan rahasia. Dan The Trusses memilih klien mereka berdasarkan 2 kriteria, yaitu dengan uang cash dan tantangan tentang apa yang akan mereka retas. Dan aksi terakhir yang pernah dilakukan kelompok The Trusses itu adalah insiden yang meretas pabrik pengayaan bahan bakar nuklir rahasia yang ada di India, di mana Navabi yang mengetahui insiden itu menjelaskan bahwa rekannya yang ada di kedutaan Inggris memimpin kasus itu, dan akibat insiden itu 38 orang meninggal dan ribuan lainnya terkena dampak radiasi. Namun untuk saat ini The Trusses sudah meretas fasilitas Blacksite dan mendapatkan semua akses penuh transmisi suara maupun digital, yang dimana Alexander Kirk bisa mendengar semua suara yang terjadi di fasilitas Blacksite itu. Namun Reddington dan Agent Keen memiliki rencana untuk membiarkan saja agar Alexander Kirk mendapatkan disinformasi, dan Agent Keen sengaja melakukan sandiwara di Blacksite itu karena Agent Keen yakin jika Alexander Kirk mendengar bahwa dia sedang bertengkar dengan Reddington, Alexander Kirk akan menghubungi Agent Keen. Tapi Cooper yang mendengar itu tak bisa begitu saja mengikuti keinginan Reddington, dan dia akan meminta izin terlebih dahulu kepada Cynthia karena sistem FBI terkoneksi dengan NSA maupun CIA, dan itu
membutuhkan izin dari Cynthia. Namun sementara Cooper berencana akan berbicara secara langsung dengan Cynthia, Cooper memerintahkan Navabi untuk menemui rekannya yang ada di kedutaan Inggris untuk menyelidiki insiden lebih dalam tentang kejadian di India yang dilakukan oleh Blacklist kali ini. Karena mereka harus segera menemukan kelompok yang menjadi Blacklist kali ini. Dimana setelah Cooper bertemu dengan Cynthia dan menjelaskan semuanya, Cynthia pun akhirnya mengizinkan tentang rencana yang diusulkan oleh Reddington itu. Tapi Cynthia meminta Cooper agar tidak menambah masalah yang ada. Don't screw up. Dan untuk kasus kali ini, kita akan tahan dulu tentang apa yang terjadi selanjutnya. Karena kita akan ke sisi Mr. Kaplan dan pria yang sudah menyelamatkannya itu. Dimana pria ini menjelaskan kepada Mr. Kaplan bahwa dia belum tahu apa yang akan dilakukan kepada Mr. Kaplan ini. Karena jika pria ini melepaskan Mr. Kaplan begitu saja, pria ini takut akan ada orang yang akan menemukan tempat tinggalnya ini. Dan pria ini tidak suka jika itu sampai terjadi. Namun Mr. Kaplan yang mendengar itu menjelaskan dengan terbata-bata bahwa tidak akan ada orang yang mencarinya. Karena Mr. Kaplan mengaku bahwa apa yang terjadi dengannya karena Mr. Kaplan mencoba untuk bunuh diri, yang sebenarnya kita sangat mengetahui bahwa Mr. Kaplan telah melakukan kebohongan. Namun pria ini yang mendengar itu semua menyampaikan bahwa dia akan membuktikan perkataan Mr. Kaplan itu karena dia adalah seorang yang memiliki keahlian dalam melacak. Dimana pria ini pun akhirnya pergi bersama anjingnya untuk membuktikan ucapan Mr. Kaplan itu, dimana pria itu mengambil semua alat miliknya yang dia letakkan di dalam hutan. Dan di alat yang terakhir, dia pun menemukan sesuatu yang bisa membuktikan perkataan Kaplan. Namun apakah itu? Kita tunggu saja setelah dia kembali menemui Mr. Kaplan lagi. Di lain sisi, kita melihat Agent Keen sedang bersama Reddington, di mana di sini sambil menunggu pihak Alexander Kirk mencoba menghubungi Agent Keen membahas masalah bukti DNA yang membuktikan Alexander Kirk adalah ayah kandungnya itu. Tapi Reddington mencoba meyakinkan Agent Keen untuk tidak terlalu cepat memutuskan sesuatu hanya dengan profil DNA saja. Karena bagi Reddington, itu sangat mudah untuk dimanipulasi. Tapi Agent Keen menegaskan bahwa bukan DNA itu saja, karena Agent Keen mendapatkan kenangan ibunya saat di rumah Alexander Kirk di episode yang lalu itu. Tapi lagi-lagi Reddington menyampaikan dengan berkata, hanya karena Alexander Kirk adalah suami ibu Agent Keen, bukan berarti Alexander Kirk adalah ayah kandungnya. Just because he was your mother's husband doesn't make him your father. Yang dimana perkataan Reddington ini seperti mengisyaratkan bahwa Reddington adalah ayahnya. Karena Reddington diketahui memang berselingkuh dengan ibu Agent Keen. Tapi dulu yang entah di episode berapa, Agent Keen ini pernah bertanya kepada Reddington apakah dia ayah kandungnya. Dan saat itu Reddington menjawab bahwa dia bukanlah ayahnya. Jadi jika Reddington dan Alexander Kirk ini bukanlah ayahnya, lalu siapa ayah Agent Keen yang sebenarnya? Dan untuk itu, biarlah episode yang entah di episode berapa yang mengungkapkan itu semua. Dan tak lama setelah percakapan mereka ini, Agent Keen mendapatkan telepon dari seseorang yang memberitahu bahwa Agent Keen ketinggalan ponselnya di suatu tempat. Yang dimana Agent Keen dan Reddington tahu bahwa itu adalah Alexander Kirk yang sedang berusaha untuk melakukan kontak dengan Agent Keen. Dimana setelah Agent Keen mengambil ponsel itu, Agent Keen masuk ke mobil Reddington dan menghubungi Alexander Kirk. Dan di sini Agent Keen mencoba untuk membuat Alexander Kirk percaya bahwa Agent Keen sudah berada di pihaknya. Yang dimana itu membuat Alexander Kirk ingin bertemu langsung dengan Agent Keen. Namun Agent Keen yang mendengar itu menyampaikan bahwa itu tidak akan mudah dengan alasan Reddington dan anak buahnya selalu mengawasi Agent Keen. Tapi untuk itu Agent Keen menyampaikan bahwa dia akan mencari cara dan nanti akan menghubungi Alexander Kirk. Dan setelah telepon itu berakhir, asisten Alexander Kirk berkata kepadanya bahwa dia tidak percaya dengan Agent Keen itu. Namun Alexander yang mendengar itu mencoba untuk meyakinkan asistennya untuk percaya kepada Alexander Kirk dalam hal ini.
this matter, I do urge you to trust me and my judgment. Sementara di sisi Navabi yang ditugaskan Cooper untuk menyelidiki lebih dalam tentang insiden di India yang dilakukan oleh kelompok The Tracers tahun lalu, Navabi akhirnya mengetahui wajah salah satu kelompok blacklist kali ini, yang ternyata adalah wanita ini, yang dimana kita mengetahui wanita ini adalah kekasih Aram. Dan itulah sebabnya fasilitas Black Site bisa diretas, karena ternyata Aram mendapatkan musuh dalam selimut. Dan di sini mereka pun akhirnya memberitahu Aram akan hal itu, yang dimana itu membuat Aram cukup terkejut. Tapi dia menyadari bahwa itulah yang memang terjadi. Aram yang lugu ini dimanfaatkan oleh kelompok yang menjadi blacklist kali ini. Tapi Aram berencana untuk membalas kelompok itu, karena wanita kekasih Aram itu akan datang ke rumahnya malam ini, dan dia akan mencoba melakukan hal yang sama agar bisa masuk ke sistem The Tracers kelompok blacklist kali ini dan menemukan semua anggota kelompok itu, karena Aram mempunyai alat yang sudah diciptakannya untuk hal seperti itu. I've got my own rubber ducky. Dan di sini Navabi mencoba memberi instruksi untuk aksi yang akan dilakukan oleh Aram ketika malam tiba. Dimana jika sesuatu menjadi tidak terkendali, Navabi meminta Aram dengan menyebutkan sandi, yaitu banana. Dan ketika Aram berkata seperti itu, maka Navabi dan yang lain akan masuk untuk menolong Aram. Good luck. Namun sebelum malam tiba, kita ke sisi Agent Kin dan Tom, yang dimana di sini Agent Kin mencoba meyakinkan Tom tentang rencananya, dimana Tom ini awalnya tidak setuju dengan rencana Agent Kin yang ingin bertemu dengan Alexander Kirk itu. Tapi setelah Agent Kin menjelaskan bahwa yang dia lakukan hanyalah untuk menyelamatkan putri mereka, Tom pun akhirnya bersedia dengan rencana Agent Kin itu. Dimana setelah kesepakatan terjadi, Agent Kin pun menghubungi Alexander Kirk dengan berkata bahwa dia sudah siap untuk bertemu. Dan Alexander Kirk yang mendengar itu menjawab bahwa Alexander Kirk akan menghubungi lagi dan memberikan instruksi lebih lanjut. I'll contact you with instructions. Dan setelah ini kita akan ke sisi Mr. Kaplan sebentar terlebih dahulu, yang dimana pria yang menyelamatkannya itu akhirnya kembali pulang setelah mengambil semua alat yang dia letakkan di dalam hutan itu. Dimana di sini pria ini menyampaikan bahwa Mr. Kaplan telah berbohong kepadanya dengan menunjukkan bukti yang dimilikinya itu. Dan untuk itu pria ini meminta Mr. Kaplan untuk menceritakan semuanya, apa yang sebenarnya sudah terjadi hingga membuat Mr. Kaplan seperti ini. You gonna get straight with me, or we gonna keep playing games? Tapi di sini kita tidak diperlihatkan apa jawaban yang akan diberikan oleh Mr. Kaplan atas pertanyaan itu. Karena saat malam tiba, kita ke sisi Aram yang saat ini sedang bersama kekasihnya itu. Tapi tentu saja Navabi dan Donald mendengarkan dari mobil taktikal yang terdapat tidak jauh dari rumah Aram itu. Dan di sini Aram terlihat sangat tidak bisa menyembunyikan kegugupannya karena mengetahui kekasihnya ini yang bernama Alice adalah anggota kelompok The Tracers blacklist kali ini. Namun akibat tumpahan minum yang terkena baju Aram itu, Aram mendapatkan kesempatan untuk memasukkan alatnya di laptop yang dimiliki Alice itu. Namun di sini Alice yang mengetahui Aram tidak seperti biasanya mencoba meminta Aram untuk menceritakan apa yang sedang terjadi kepada Aram, karena Aram sangat terlihat jelas telah berubah. Dimana di sini Aram mencoba menjawab pertanyaan itu dengan mengatakan bahwa dia sedang jatuh cinta kepada wanita lain, yang dimana Alice terlihat sedih seperti dia memang benar-benar mencintai Aram. Namun tak lama setelah itu Alice mendapatkan telepon yang ternyata dari asisten Alexander Kirk yang sangat curiga sedang terjadi masalah dan meminta Alice untuk memastikan mengecek sistemnya, karena Alexander Kirk kliennya berencana mengekspos dirinya, dan jika sampai terjadi masalah dengan Alexander Kirk, maka asisten Alexander Kirk ini memastikan bahwa dia akan memusnahkan semua kelompok The Tracers itu. I'll call back in 10 minutes. Dimana Alice pun akhirnya mencoba mengambil laptop di dalam tasnya tapi tidak menemukannya, hingga pada akhirnya Alice pun mengetahui bahwa laptopnya ada di bawah baju
Aram, dan dia berencana untuk mencabut alat Aram itu dari laptopnya, tapi kemudian inilah yang terjadi. Quack, quack, bitch. Aram datang dan menodongkan senjata kepadanya, tapi di sini Alice mencoba untuk melawan hingga akhirnya Aram menyebutkan password banana yang didengar oleh Donald dan Navabi itu. Sementara Aram dan Alice, mereka masih saja bergelut dan sempat saling melukai. Dan Aram sempat terpojok karena tendangan yang diberikan Alice itu. Tapi untungnya Donald dan Navabi telah tiba, yang akhirnya Alice pun berhasil diamankan. I got this. Namun akibat penangkapan Alice itu, mereka berpendapat Alexander Kirk telah mengetahui itu juga. Tapi tak lama kemudian, Tom datang memberikan informasi bahwa Alexander Kirk telah memberikan lokasi untuk bertemu dengan Agent Keen di suatu tempat yang ada di New York. Dan Cooper memerintahkan Donald untuk bersiap dan pergi ke sana. Tapi Reddington yang mendengar itu meminta FBI untuk mundur karena dia sendiri yang akan mengurus masalah Alexander Kirk ini. Dan jika FBI masih mau bekerja sama dengan Reddington, maka Cooper harus memenuhi keinginan Reddington itu. If you expect this relationship to continue. Sementara Agent Keen, dia menghubungi Alexander Kirk mencoba meyakinkan Alexander bahwa dia masih berada di pihaknya dengan berkata bahwa Reddington dan FBI sudah tahu lokasi pertemuan itu. Dan jika Alexander Kirk tetap ingin menemuinya, maka Alexander Kirk bisa tertangkap karena FBI sudah menyiapkan jebakan. Tapi Alexander Kirk yang mendengar itu menjawab bahwa dia tidak peduli akan hal itu dan tetap akan bertemu dengan Agent Keen karena dia memiliki lokasi alternatif. Dan untuk itu Alexander Kirk meminta Agent Keen untuk mendengarkannya baik-baik. Marsha, listen to me very closely. Dan tak lama setelah ini, kita pun melihat Reddington dan anak buahnya bersiap untuk aksinya di suatu tempat. Sementara untuk Agent Keen, dia akhirnya bertemu dengan Alexander Kirk yang saat ini bersama anak buahnya di atap sebuah gedung. Dan Agent Keen pada akhirnya bertemu dengan putrinya. Tapi sebelum dia mengambil putrinya itu dari tangan Alexander Kirk, inilah yang terjadi. Reddington dan anak buahnya tiba membunuh semua anak buah Alexander Kirk. Tapi Alexander Kirk yang terpojok dan masih memegang putri Agent Keen yaitu Agnes berencana bunuh diri dengan membawa Agnes. Dimana di sini Reddington sempat menasihati Alexander Kirk untuk menyerahkan Agnes karena apa yang dilakukan Alexander Kirk ini sudah kelewat batas. Namun dia tidak mempedulikan perkataan Reddington itu hingga pada akhirnya Agent Keen yang memohon kepada Alexander Kirk ini dengan berkata, jika memang benar Alexander Kirk menyayangi Agent Keen sebagai putrinya, maka Agent Keen meminta Alexander Kirk untuk tidak melakukannya dan memberikan Agnes kepadanya. Dimana Alexander Kirk yang mendengar itu akhirnya luluh dan menyerahkan Agnes kepada Agent Keen. Dan di sini Reddington tak membunuh Alexander Kirk karena kesepakatan yang terjadi antara Agent Keen dan Reddington untuk menangkap Alexander Kirk saja dan menyerahkannya kepada FBI. Namun sebelum kita melihat Alexander Kirk diantar ke Black Site, kita akan ke sisi Navabi dan Aram yang saat ini melihat Donald menginterogasi Alice itu. Namun yang penting di sini adalah Navabi yang memberitahu Aram bahwa Navabi sudah membatalkan keinginannya yang ingin dipindahkan dari kesatuan Cooper itu. Aram yang mendengar itu pun terlihat senang karena dia akhirnya mengetahui bahwa dia akan bekerja sama lagi dengan Navabi ini. Dimana setelah ini Navabi dan Aram akhirnya makan bersama yang dimana mereka berdua terlihat sangat menikmati makanannya itu. Namun di lain sisi juga kita melihat Mr. Kaplan diberi makan oleh pria yang sudah menyelamatkannya itu. Namun keadaan Mr. Kaplan masih dalam kaki yang dirantai. Dan lagi-lagi di episode kali ini kita belum mengetahui apa yang akan terjadi dengan Mr. Kaplan setelah ini. Dan untuk Agent Keen, dia dan Tom terlihat senang di mana dia akhirnya bisa bersama lagi dengan putrinya itu. Dan tak lama setelah ini Reddington datang mengunjunginya, yang dimana Reddington berterima kasih kepada Agent Keen untuk hari ini karena Agent Keen mau mempercayainya tentang rencana Reddington dalam menyelamatkan putrinya itu. Dimana di sini Reddington sempat singgah sebentar untuk melihat putri Agent Keen itu. Good night, Elizabeth. Tom.
Dan untuk Alexander Kirk, dia akhirnya sampai di Black Site yang dimana Alexander Kirk ternyata dimasukkan ke dalam box kaca yang ada di fasilitas Black Site itu. Dan inilah scene penutup untuk cerita kali ini, dimana pelarian Alexander Kirk selama ini akhirnya berujung dalam box kaca. Namun apakah ini ending untuk Alexander Kirk? Saya bisa konfirmasikan bahwa ini bukanlah ending untuk Alexander Kirk, karena asistennya juga masih ada di luar sana, yang tentu saja dia tidak akan tinggal diam atas apa yang menimpa Alexander Kirk ini. Namun apakah yang akan dilakukan oleh asistennya itu? Untuk saat ini kita belum bisa mengetahuinya, karena kita akan mengetahuinya di episode selanjutnya. Cerita dimulai di suatu tempat di mana Blacklist kali ini Dr. Adrian Shaw, yaitu wanita ini, sedang melihat pasien yang terlihat sangat menderita akibat penyakitnya itu. Dan asistennya ini yang melihat itu juga menyampaikan kepada Dr. Shaw bahwa kamar mayat mereka sudah cukup penuh jika harus menampung satu mayat lagi. Yang dimana tak lama setelah asistennya berkata seperti itu, pasiennya pun akhirnya tewas akibat penyakit yang dideritanya itu. Dan Dr. Shaw yang melihat itu meminta asistennya Use the bone saw. untuk memotong mayat pria itu saja menggunakan gergaji tulang, karena kamar mayat mereka tidak muat lagi untuk menampung mayat pria yang tewas itu. Dan itulah scene pembuka untuk cerita kali ini, di mana wanita ini yang dikenal sebagai Dr. Adrian Shaw akan menjadi Blacklist Reddington kali ini. Namun apakah agenda Reddington untuk wanita ini? Kita tunggu saja di scene yang mengungkapkannya. Mr. Kirk, you're being charged under... Sementara di Black Site, Cooper mencoba membacakan tuduhan-tuduhan pidana yang akan diterima Alexander Kirk, yang dimana tuduhannya itu sangat memberatkan Alexander Kirk, karena akibat Alexander Kirk ini cukup banyak agen Amerika yang telah tewas. Tapi di sini Alexander Kirk sama sekali tidak mencoba untuk melontarkan pembelaannya. Namun setelah Cooper pergi meninggalkannya, Alexander Kirk yang tahu Agent Keen saat ini sedang mengawasinya berkata kepada Agent Keen menghadap kamera bahwa Agent Keen tahu yang sebenarnya, dan jika penangkapannya diperlukan agar Agent Keen mau mengakuinya sebagai ayah, maka itu sepadan bagi Alexander Kirk. This is what it took for you to call me father. It was worth it. Di mana tak lama setelah mendengar itu, Agent Keen mendapatkan panggilan dari Reddington, yaitu ayah satunya lagi. Yang dimana Agent Keen akhirnya menemui Reddington di suatu tempat. Di mana di sini Reddington mengungkapkan bahwa dia memiliki keyakinan Alexander Kirk akan melarikan diri. Dan itulah sebabnya Reddington memberikan blacklistnya. Namun ternyata bukan Dr. Adrian Shaw yang kita lihat tadi, melainkan seorang pria yang dikenal sebagai The Coroner, yang Reddington yakini akan membantu Alexander Kirk dalam melarikan diri. Dan setelah Agent Keen mendengar semua penjelasan Reddington, Agent Keen pun akhirnya memberikan kasusnya kepada Donald dan kawan-kawan, yaitu The Coroner. Di mana Agent Keen menjelaskan The Coroner menjalankan program perlindungan saksi untuk para penjahat, di mana The Coroner ini memberikan kehidupan baru untuk kliennya itu yang didokumentasikan sepenuhnya. Lalu dia mengambil identitas orang yang sudah mati dan memberikannya kepada kliennya. Namun entah bagaimana berhasil membuat identitas orang yang sudah tewas itu tetap hidup di atas kertas. Salah satunya seperti wanita yang ada di foto ini, di mana wanita ini adalah salah satu klien dari The Coroner itu yang menggunakan identitas orang yang sudah mati sebelumnya, yang telah diberikan oleh The Coroner target Donald dan kawan-kawan. Dan setelah Cooper mendengar semuanya, Cooper pun merintahkan Donald dan Afabi untuk mendatangi wanita itu untuk mendapatkan informasi agar bisa menemukan The Coroner target mereka itu. Tapi sebelum kita melihat Donald dan Afabi mendatanginya, kita akan ke sisi Agent Keen yang menemui Alexander Kirk
ini. Dimana di sini Alexander Kirk langsung bertanya kepada Agent Keen apakah ucapan Agent Keen tulus sudah mengakuinya sebagai ayah ketika di atap gedung di episode yang lalu itu. Dan jika iya, mengapa Agent Keen masih memihak dengan Reddington? Dimana Agent Keen yang mendengar itu mengungkapkan bahwa dia memang mulai mengakui bahwa Alexander Kirk memanglah ayahnya. Namun bukan berarti dia memilih Reddington, melainkan dia memilih dirinya sendiri karena meski niat Alexander Kirk ingin melindungi Agnes dari Reddington, Agent Keen menganggap bahwa Alexander Kirk tidak berhak untuk hal itu. Karena yang berhak adalah Agent Keen dan Tom, suaminya itu. Karena Agnes adalah putri mereka. Alexander Kirk yang mendengar itu pun menyampaikan dengan berkata bahwa Agent Keen mengingatkannya dengan ibunya, yaitu Katarina Rostova. Dan itu membuat Alexander Kirk ingin menceritakan detail lebih jauh tentang ibu Agent Keen dan Reddington. Jika seandainya Alexander Kirk memiliki lebih banyak waktu dengan Agent Keen. Namun tak lama setelah Alexander Kirk berkata seperti itu, tiba-tiba hidung Alexander Kirk mengeluarkan darah akibat penyakit yang dideritanya itu. Karena kita tahu setiap harinya Alexander Kirk ini memang perlu mendapatkan perawatan atas penyakitnya itu. Hingga pada akhirnya Alexander Kirk pun tidak sadarkan diri, di mana akibat itu FBI terpaksa membawanya ke rumah sakit yang tentu saja dikawal ketat oleh para anggota FBI. Dan di sini dokter ini menjelaskan kepada Cooper dan Agent Keen bahwa perawatan yang akan diberikan kepada Alexander Kirk di rumah sakit ini akan percuma saja. Hanya ada satu cara, yaitu dengan mendapatkan donor darah dari kerabat Alexander Kirk yang bisa kita asumsikan adalah Agent Keen. Namun di sini Agent Keen belum memutuskan apakah dia akan mendonorkan darahnya itu untuk menolong Alexander Kirk. Your prisoner will be dead by morning. Sementara di sisi asisten Alexander Kirk, yaitu wanita ini yang saya sudah mendapatkan konfirmasi bahwa namanya adalah Odette, asisten Alexander Kirk ini ternyata sedang menyusun rencana dan menginstruksikan semua anak buahnya untuk mengeluarkan Alexander Kirk dari rumah sakit yang untuk saat ini kita belum bisa mengetahui rencana detail Odette itu dalam membebaskan Alexander Kirk. Renata has been tutoring us. Dan untuk Donald dan Nafabi, dalam upayanya menemukan The Coroner, Donald dan Nafabi berhasil menemui wanita yang mereka yakini bisa memberikan informasi dalam menemukan The Coroner. Tapi di sini, wanita ini yang tak ingin dibawa oleh FBI malah menyerang Donald dan mencoba melarikan diri. Di mana pelarian wanita itu tidak berlangsung cukup lama karena Nafabi berhasil menghentikannya. Dan di sini Nafabi sempat bergelut dengan wanita itu dan sempat terpojok. Tapi untungnya Donald segera datang menghentikan wanita itu, yang dimana Donald dan Nafabi akhirnya membawanya dan menginterogasinya agar bisa menemukan The Coroner, yang dimana wanita ini pada akhirnya memberitahu cara agar bisa menemui The Coroner itu. Dan setelah Nafabi mengikuti instruksi dari wanita itu, Nafabi pun mendapatkan panggilan yang memberitahu tentang pertemuannya dengan The Coroner yang akan terjadi malam ini di suatu resto atau tempat makan. I'm in. Namun sebelum kita melihat pertemuan Nafabi dengan target mereka yaitu The Coroner, kita akan ke sisi Agent Keen yang masih ada di rumah sakit. Dimana di sini Agent Keen menghubungi Tom meminta izin kepadanya bahwa Agent Keen berencana menyumbangkan sel induknya untuk menyelamatkan Alexander Kirk. Karena bagaimanapun Agent Keen menganggap bahwa Alexander Kirk adalah ayah kandungnya. Dimana sebetulnya Tom ini tidak setuju dengan rencana Agent Keen itu dan menasihatinya untuk tidak melakukan hal itu karena mungkin itu bisa membahayakan Agent Keen. Namun untuk saat ini kita belum bisa mengetahui apa yang akan dilakukan Agent Keen. Apakah dia akan tetap menyumbangkan sel induknya untuk menyelamatkan Alexander Kirk itu? Karena tak lama setelah ini kita kembali ke sisi Nafabi yang akhirnya pergi untuk bertemu dengan target mereka yaitu The Coroner, yang tentu saja Donald juga ikut untuk mengawasinya. Di mana tak lama setelah mereka menunggu, The Coroner akhirnya tiba dan langsung menemui Nafabi. Namun tak lama setelah kedatangan The Coroner itu, Donald dan Nafabi cukup terkejut karena mendengar suara yang sangat mereka kenal. A shot of whiskey and a pint of stout. Yang ternyata
adalah Reddington yang dari tadi ternyata sudah menunggu kedatangan The Coroner itu bersama teman lamanya. Dan di sini kita akhirnya mengetahui bahwa Reddington hanya memanfaatkan FBI untuk menemukan pria ini. Karena pria ini memiliki klien yang menjadi target Reddington, yaitu Sonia Bloom, nama yang sekilas pernah kita lihat saat di chapter 67 ketika Hitchin memberikan file dokumen tentang penemuan yang diambil dari blacklist The Lindquist Concern itu kepada Reddington. Dan nama Sonia Bloom itu diketahui telah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu. Tapi Reddington sangat mengetahui bahwa Sonia Bloom itu masih hidup sampai saat ini. Dan dia menggunakan nama lain yang hanya diketahui pria ini. Dan Reddington ingin mengetahui menggunakan identitas nama siapa yang digunakan Sonia Bloom itu sampai saat ini. Dimana pria ini awalnya tidak mau memberitahu Reddington. Tapi tentu saja dengan intimidasi dan ancaman yang Reddington berikan, pria ini atau yang dikenal sebagai The Coroner, salah satu penjahat yang sering memberikan penjahat lainnya identitas palsu, akhirnya memberitahu Reddington juga. Sonia Bloom. Adrian Shaw. Yaitu Sonia Bloom mengganti namanya dengan Dr. Adrian Shaw, wanita yang kita lihat di scene awal tadi. Blacklist kali ini yang sebenarnya. Namun kenapa Reddington tidak memberitahu FBI tentang Sonia Bloom atau Dr. Adrian Shaw itu? Dimana saya bisa konfirmasikan Reddington tak ingin blacklist kali ini ditangkap oleh Donald dan kawan-kawan karena Reddington memiliki agendanya sendiri dengan Dr. Adrian Shaw itu. Namun apakah agenda Reddington itu? Kita tunggu saja saat Reddington berhasil menemukannya. Sonia Bloom. Adrian Shaw. Dan setelah mengetahui itu, Reddington pun beranjak pergi meninggalkan tempat ini. Dimana di sini Donald sempat tidak terima karena dia dimanfaatkan hanya kepentingan Reddington yang ingin menemukan Dr. Adrian Shaw itu. Namun Reddington yang mendengar itu mencoba menasihatinya dengan berkata untuk menerima kemenangannya karena Reddington juga sudah memberikan penjahat yaitu The Coroner yang bisa memberikan lusinan penjahat yang lain yang dianggap FBI sudah tewas, hilang, atau apapun itu. Namun setelah Reddington pergi, Donald yang masih tidak terima menyampaikan kepada Navabi bahwa dia tidak peduli harus menghubungi CIA, NSA, atau siapapun. Karena Donald ingin mengetahui juga siapa Sonia Bloom itu dan apa yang Reddington inginkan darinya. We're gonna find this Sonia Bloom and figure out what Reddington wants with her. Ya akhirnya keesokannya pun Donald dan kawan-kawan mengetahui profil Sonia Bloom atau Dr. Adrian Shaw berkat keahlian Arab. Dan mereka sepakat dengan asumsi-asumsi mereka bahwa Reddington ingin menemukan Dr. Adrian Shaw karena ingin membunuhnya. Dimana mereka menyimpulkan dan berkeyakinan Adrian Shaw adalah orang yang bisa menyembuhkan penyakit Alexander Kirk dengan riset-riset dari penelitian Adrian Shaw itu. Dan mereka sangat yakin Reddington akan membunuh Adrian Shaw itu karena Reddington tak ingin Alexander Kirk sembuh dari penyakitnya. Namun itu saya ingatkan hanya spekulasi Donald dan kawan-kawan. Dan untuk kepastiannya kita tunggu saja di scene yang mengungkapkan agenda Reddington sebenarnya. Sementara di sisi Reddington yang masih dalam upayanya menemukan Dr. Adrian Shaw, Reddington dan Dembe sedang menunggu untuk bertemu seseorang di suatu tempat. Dimana sambil mereka menunggu, Reddington bermain yang biasa dilakukan oleh anak-anak, yaitu mencari persamaan gambar di buku tersebut. Dimana saat Reddington hampir menyelesaikannya, Reddington dan Dembe dipanggil untuk bertemu dengan orang yang akan mereka temui. Tapi Reddington meminta Dembe untuk menunggunya karena dia sebentar lagi bisa menyelesaikan permainannya. Dimana Dembe yang sudah tidak sabar akhirnya memberitahu untuk membantu menyelesaikan permainan Reddington itu. Yang dimana Reddington terlihat kesal karena dia hampir saja menyelesaikan permainannya tanpa bantuan siapapun. The sailboat. Oh my god! Oh!
Dan saat Reddington bertemu dengan pria ini, tanpa basa-basi lagi, Reddington langsung menodongkan senjatanya dan menyampaikan bahwa dia datang ke sini untuk mencari Dr. Adrian Shaw yang Reddington sangat yakini pria ini dapat membantunya akan hal itu. Yang tentu saja pria ini dengan terpaksa akan membantu Reddington. Sementara di sisi Dr. Shaw itu sendiri, kita kembali diperlihatkan dirinya yang kembali menangani pasien yang terkena penyakit yang saya tidak tahu penyakit apa. Namun yang saya pahami, pasiennya ini ingin pergi dan mendapatkan perawatan di rumah sakit saja. Tapi ternyata Dr. Adrian Shaw tak mengizinkannya untuk pergi begitu saja, karena ternyata tempat pengobatan atau tempat eksperimen Dr. Shaw ini ada di atas kapal yang sedang berlayar. Dan di sini kita akan tahan dulu tentang masalah Dr. Shaw ini, karena kita akan ke sisi Agent Keen, yang dimana Agent Keen mencoba memberitahu dokter wanita ini yang terlihat sedang sibuk karena banyak pasien datang akibat kecelakaan di jalan bebas hambatan. Dan ternyata Agent Keen ingin memberitahu dokter ini bahwa dia bersedia menyelamatkan Alexander Kirk dengan menyumbangkan sel induknya, karena dia adalah putri dari Alexander Kirk itu. Namun dokter ini akan mengetes terlebih dahulu apakah darah Agent Keen memang memiliki kecocokan dengan Alexander Kirk. Yang dimana setelah ini Agent Keen pun mendatangi Alexander Kirk yang terlihat sudah sadarkan diri. Dan di sini Alexander Kirk akhirnya mengetahui bahwa Agent Keen bersedia menjadi donornya untuk kesembuhan Alexander Kirk. Yang dimana itu membuat Alexander Kirk tidak menyangka bahwa Agent Keen akan sukarela untuk menyelamatkannya. Namun untuk itu Alexander Kirk berterima kasih kepada Agent Keen ini. Dan tak lama setelah ini, Odette, asisten Alexander Kirk, datang mengaku sebagai pengacaranya yang membuat Agent Keen dan Cooper akhirnya pergi meninggalkan Alexander Kirk dengan asistennya itu. Dan di sini Odette menyampaikan kepada Alexander Kirk dengan berkata bahwa timnya sudah siap dan standby untuk mengeluarkan Alexander Kirk dari rumah sakit ini dan hanya perlu menunggu sinyal dari Alexander Kirk. Tapi untuk saat ini Alexander Kirk berencana untuk tetap bertahan di rumah sakit ini saja karena dia mengetahui Agent Keen sudah bersedia menyumbangkan sel induknya untuk menyelamatkannya. The extraction plan is in place. We move on your signal. Sementara untuk Donald dan kawan-kawan, mereka akhirnya mengetahui bahwa Dr. Adrian Shaw yang Reddington ingin temukan itu sedang berada di atas kapalnya. Dan akibat mengetahui itu, dengan wewenangnya Donald berhasil membuat kapal itu akan sandar di pelabuhan dalam beberapa puluh menit lagi. Yang dimana Donald dan Navabi pun berencana untuk menunggu Dr. Shaw itu di pelabuhan. Tapi di sisi Dr. Shaw itu sendiri yang masih ada di atas kapalnya, dia mendapatkan telepon yang ternyata dari Reddington yang saat ini bersama rekannya ini. Dan Reddington menyampaikan akibat eksperimen ilegal milik Dr. Shaw yang di atas kapalnya itu, FBI sekarang dalam perjalanan menuju pelabuhan untuk menangkap Dr. Shaw ini. Dan jika Dr. Shaw tak ingin masuk penjara, maka Reddington menyarankan untuk mendengarkannya baik-baik, karena Reddington akan menyuruh anak buahnya untuk menjemputnya dengan helikopter. If you don't want to go to jail, listen to me carefully. Dan saat kapal itu sandar dan FBI sudah tiba di pelabuhan, Donald dan kawan-kawan tidak menemukan Dr. Shaw itu, yang dimana bisa kita asumsikan Dr. Shaw saat ini sudah bersama anak buah Reddington. Namun akibat kapal Dr. Shaw ini, FBI berhasil menyelamatkan beberapa orang yang saya bisa konfirmasikan akan menjadi korban-korban eksperimen yang akan dilakukan Dr. Shaw jika FBI tak mengetahui tentang Dr. Shaw itu. Dan tak lama setelah ini, kita akhirnya melihat Reddington bertemu dengan Dr. Shaw di suatu tempat milik Reddington. Yang dimana karena Reddington tak membutuhkan pria ini lagi, Reddington pun menyuruhnya untuk pergi dari tempat ini. Dan kemudian Reddington membawa Dr. Shaw masuk ke dalam gedung milik Reddington itu. Yang dimana ternyata di dalam gedung milik Reddington ini terdapat ruangan tersembunyi yang dijaga oleh anak buah Reddington. Dan rupanya ini adalah
sebuah lab yang sudah disiapkan oleh Reddington untuk Dr. Adrian Shaw, karena Reddington menginginkan sesuatu dari hasil eksperimen milik Dr. Adrian Shaw ini, yang untuk saat ini kita belum bisa mengetahui detail apa yang sebenarnya diinginkan Reddington dari Dr. Shaw ini. Karena tak lama setelah ini kita ke sisi Agent Keen yang ada di rumah sakit, di mana di sini Agent Keen sudah mendapatkan hasil tes darahnya itu dan menyampaikan kepada Alexander Kirk bahwa hasilnya ternyata tidak cocok karena Agent Keen bukanlah putri dari Alexander Kirk. Dan tak lama setelah Agent Keen pergi meninggalkannya di ruangan ini, Alexander Kirk yang sadar bahwa percuma saja ada di rumah sakit ini akhirnya memberikan sinyal kepada anak buahnya untuk mengeluarkannya dari tempat ini. Dan selang beberapa saat, Agent Keen kembali menemui Alexander Kirk yang terlihat sudah berpakaian rapi. Di mana di sini Alexander Kirk menyampaikan dengan nada kesal bahwa dia sangat yakin Agent Keen adalah putrinya dan dia juga yakin Reddington yang telah memanipulasi hasil tes DNA itu sehingga membuktikan Agent Keen bukanlah putrinya. Namun Agent Keen yang mendengar itu mencoba meyakinkan Alexander Kirk bahwa dia sudah mengetes tes DNA-nya di lab-lab yang berbeda dan hasilnya memang membuktikan bahwa Agent Keen bukanlah putri Alexander Kirk. Tapi Alexander Kirk yang masih bersikeras tetap percaya dan mengatakan bahwa itu adalah ulah Reddington. Karena Reddington tahu Agent Keen akan menyelamatkannya. Dan itulah sebabnya Reddington memanipulasi hasil tes DNA itu. Karena Reddington tak ingin Alexander Kirk selamat dari penyakitnya itu. Dan akibat perkataan itu, Agent Keen pun menghubungi Reddington yang saat ini masih bersama Dr. Adrian Shaw, di mana Agent Keen menjelaskan semuanya tentang tes DNA yang dia lakukan. Dan hasilnya, Agent Keen bukanlah putri Alexander Kirk. Namun Agent Keen bertanya apakah Reddington yang sudah memanipulasi hasil tes DNA itu. Yang dimana Reddington yang mendengar itu semua menjawab dengan berkata untuk pergi dari rumah sakit itu saat ini juga. Karena selama ini Reddington membiarkan Agent Keen di rumah sakit karena Reddington tahu Agent Keen pasti aman karena Alexander Kirk masih menganggap Agent Keen adalah putrinya. Namun untuk saat ini keselamatan Agent Keen bisa terancam akibat Alexander Kirk yang sudah mengetahui bahwa Agent Keen bukanlah putrinya. Dan Reddington sangat yakin Alexander Kirk saat ini pasti sudah menyiapkan rencananya untuk melarikan diri. Yang dimana di saat Reddington menjelaskan spekulasinya kepada Agent Keen, di saat itu pula kita melihat semua anak buah Alexander Kirk yang ada di rumah sakit ini sedang bersiap-siap untuk mengeluarkan Alexander Kirk dari rumah sakit. Dan bagaimana semua anak buah Alexander Kirk bisa berada di dalam rumah sakit ini? Karena ternyata kecelakaan yang terjadi di jalur bebas hambatan sengaja dilakukan oleh para anak buah Alexander Kirk agar bisa masuk rumah sakit ini sebagai pasien. Dimana setelah sudah siap semuanya, inilah yang terjadi. Salah satu anak buah Alexander Kirk mengkoordinasikan untuk memulai aksi mereka. Namun untuk saat ini kita belum bisa mengetahui bagaimana aksi para anak buah Alexander Kirk itu. Karena ini adalah scene penutup untuk cerita kali ini. Tell Harold, and then you get out of that hospital. Menyambung cerita sebelumnya, di mana di sini para anak buah Alexander Kirk sedang bersiap-siap dengan tugasnya masing-masing untuk mengeluarkan Alexander Kirk dari rumah sakit yang dijaga oleh FBI ini. Sementara untuk Agent Keen, setelah mendapatkan informasi dari Reddington tentang rencana pelarian yang pasti akan dilakukan oleh Alexander Kirk, Agent Keen mencoba kembali mendatangi Alexander Kirk dan memintanya untuk menghentikan apapun rencananya itu. Namun di saat Agent Keen sedang berbicara dengan Alexander Kirk
ini. Di saat itu pula salah satu anak buah Alexander Kirk sudah berhasil membuat asap yang membuat rumah sakit mengira sedang terjadi kebakaran. Ya, akhirnya protokol evakuasi dilakukan. Dan di lain sisi juga, Tom yang mencoba mendatangi Agent Keen dicegah untuk masuk ke ruangan yang terdapat Agent Keen itu oleh anggota FBI yang berjaga. Yang pada akhirnya, setelah para anak buah Alexander Kirk sudah siap dan berada di posisinya masing-masing, Odette pun mengkoordinasikan untuk memulai aksinya itu, dan kemudian inilah yang terjadi. Sebuah ledakan terjadi yang dimana akibat ledakan itu, dua agen FBI yang berjaga tadi tidak sadarkan diri dan Tom juga terlihat terluka karena terhempas cukup kuat. Dan tak lama setelah itu, para anak buah Alexander Kirk pun masuk untuk menjemput Alexander Kirk yang saat ini bersama Agent Keen. Dimana di sini Cooper mencoba menghentikannya, tapi salah satu anak buah Alexander Kirk berhasil membuat Cooper tidak sadarkan diri. Dan untuk Tom yang sudah sadarkan diri, Tom akhirnya bergelut dengan salah satu anak buah Alexander Kirk, di mana dalam pergelutannya itu, Tom melihat Alexander Kirk dan anak buahnya membawa Agent Keen pergi juga. Dan Tom yang terlihat sedang terpojok, pada akhirnya berhasil meraih senjata yang ada di dekatnya, lalu membunuh anak buah Alexander Kirk itu. Yang dimana setelah itu, Tom mencoba kembali untuk berusaha menghentikan agar Agent Keen tidak dibawa bersama Alexander Kirk. Dan Tom berhasil membunuh satu anak buah Alexander Kirk lagi. Tapi sayangnya, Alexander Kirk tetap berhasil melarikan diri bersama Agent Keen dengan menggunakan mobil ambulan yang sudah disiapkan oleh anak buah Alexander Kirk. Namun Tom yang tidak pantang menyerah berusaha mengejarnya juga dengan mobil rampasan milik seseorang pengunjung rumah sakit itu. Dan Cooper yang sudah sadarkan diri akhirnya menghubungi Donald dan Navabi menjelaskan semua situasi yang telah terjadi. Dan untuk Reddington, dia juga akhirnya mendapat kabar bahwa Alexander Kirk berhasil melarikan diri dan membawa Agent Keen bersamanya. Yang dimana Reddington yang mendengar itu menyampaikan kepada Dr. Adrian Shaw untuk segera menemukan siapa nama pasien Zero yang pernah dirawat Dr. Adrian Shaw ini. Find the patient. Namun Dr. Shaw yang mendengar itu menjawab mungkin akan memakan waktu karena dia tidak ingat siapa yang Reddington maksud dengan pasien Zero itu. Karena selama beberapa tahun ini Dr. Adrian mendapatkan ratusan pasien. Namun apakah hubungannya pasien Zero itu untuk keselamatan Agent Keen? Untuk mengetahuinya kita tunggu saja di scene yang mengungkapkannya. Find the patient. Sementara dalam pengejaran Tom yang mencoba mengikuti mobil ambulan yang membawa Agent Keen, Tom menghubungi Ara meminta bantuannya untuk melacak mobil ambulan itu. Di mana Ara memberikan lokasinya kepada Tom dan menyampaikan bahwa Navabi dan Donald akan segera tiba juga untuk mengikuti ambulan itu. Tapi Odette atau asisten Alexander Kirk yang tahu ambulannya telah dilacak menginstruksikan untuk mengganti kendaraannya, yang dimana Alexander Kirk akhirnya mengganti mobilnya dengan mobil warga yang kebetulan ada di jalan itu. Dan lagi-lagi baku tembak terjadi antara Tom dan beberapa anak buah Alexander Kirk yang tinggal untuk menghalangi Tom agar tidak mengikuti Alexander Kirk lagi. Dan Tom yang sudah kehabisan amunisi dan terpojok mencoba bersembunyi di bawah ambulan. Tapi untungnya bantuan datang yang ternyata adalah Donald dan Navabi, di mana mereka berhasil melumpuhkan anak buah Alexander Kirk yang ada di tempat ini dan menangkap satu orang untuk diinterogasi. Tapi sebelum kita melihat interogasi yang akan dilakukan Donald kepada anak buah Alexander Kirk itu, kita akan ke sisi Mr. Kaplan yang terbangun dari mimpinya dan menyebut nama Reddington. Yang dimana pria ini akhirnya bertanya kepada Mr. Kaplan siapakah gerangan Raymond itu. Namun Mr. Kaplan tak mau menjawab pertanyaan itu, yang dimana pria ini akhirnya menyampaikan bahwa sebetulnya dia tidak peduli dengan masalah yang Mr. Kaplan alami. Tapi yang jadi masalah
pria ini takut jika dia melepaskan Mr. Kaplan akan ada orang yang datang ke tempat tinggalnya ini, dan pria ini tak ingin itu sampai terjadi karena selama ini dia tinggal di atas tanah milik pemerintah dan sampai saat ini tidak ada orang yang mengetahui itu kecuali Mr. Kaplan ini, dan itulah yang menjadi alasannya tak mau melepaskan Mr. Kaplan. Dan setelah pria itu meninggalkan Mr. Kaplan, terlihat Mr. Kaplan sedang mempersiapkan sebuah garpu yang dia sembunyikan menjadi sebuah senjata. Hingga akhirnya setelah pria itu kembali dan ingin melakukan sesuatu kepada Mr. Kaplan, inilah yang terjadi. What are you doing? Di mana Mr. Kaplan yang sudah menunggu langsung terbangun dan mengancam pria itu dengan sebuah garpu yang dia sudah siapkan. Di mana di sini pria ini akhirnya menyampaikan bahwa dia sudah memutuskan untuk melepaskan Mr. Kaplan saja, dan dia hanya bisa berharap Mr. Kaplan tidak memberitahu siapapun tentang tempat tinggal pria ini. Dan akibat mendengar itu, Mr. Kaplan pun melepaskannya karena memang benar Mr. Kaplan sudah dilepaskan dari rantai yang membelenggu kakinya itu. Namun untuk saat ini, kita akan tahan dulu tentang apa yang akan dilakukan Mr. Kaplan selanjutnya. Karena kita akan ke sisi Donald dan Navabi yang saat ini sedang menginterogasi anak buah Alexander Kirk yang berhasil mereka tangkap. Dimana awalnya anak buah Alexander Kirk ini tak mau memberitahu informasi apapun agar bisa menemukan Alexander Kirk yang telah membawa Agent Keen itu. Namun Donald yang tak mau lagi bermain dengan cara hukum, akhirnya memanfaatkan luka tembak yang diderita anak buah Alexander Kirk itu. Dan dari keterangan anak buah Alexander Kirk itu, Navabi dan Donald bisa mengkonfirmasikan bahwa perkataannya memang benar jujur. Yang dimana FBI hanya mendapatkan informasi bahwa dari tempat Donald menangkap pria ini, Alexander Kirk pergi ke tempat yang hanya berjarak 10 menit dari tempat kejadian Donald menangkap tadi. Dan hanya itu yang diketahui pria ini, karena dia juga tidak pernah ke lokasi tujuan Alexander Kirk saat ini berada. Dan Cooper yang mengetahui itu akhirnya memerintahkan untuk menemukan lokasi itu apapun yang terjadi. Let's find Agent Keen. Sementara di sisi Tom yang mengetahui informasi dari Donald tentang perkembangan dalam menemukan Agent Keen, Tom meminta bantuan kepada Reddington agar bisa lebih spesifik mendapatkan lokasinya. Namun Reddington yang mendengar itu memerintahkan Tom untuk standby saja dan biarkan FBI yang mencari lokasi itu. Karena Reddington akan memberikan misi lain untuk Tom dan akan segera menghubunginya lagi. Yang mana setelah Reddington menutup teleponnya, Dr. Adrian Shaw memberitahu Reddington bahwa dia sudah menemukan pasien Zero yang Reddington maksud. Namun sebelum Dr. Shaw memberitahu namanya, Dr. Shaw ingin Reddington mengembalikan nama baiknya sebagai dokter dan mendanai semua eksperimennya untuk kedepannya. Karena akibat Reddington, Dr. Shaw kehilangan semua kredensialnya sebagai dokter. Di mana Reddington yang mendengar itu menyampaikan bahwa dia akan melakukannya, tapi dengan syarat Dr. Shaw harus bekerja dengan cara yang Reddington inginkan. Karena cara sebelumnya yang dilakukan oleh Dr. Shaw di atas kapalnya itu, Reddington menganggap itu terlalu kejam. Dan dari percakapan mereka ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Dr. Adrian Shaw blacklist Reddington ini telah menjadi aset Reddington. Her name. Dan setelah mengetahui namanya, ternyata Reddington membawa Sebastian ke tempat ini, yang dimana Sebastian ini kita ketahui adalah salah satu dokter Alexander Kirk. Dan nama pasien Zero yang Reddington maksud itu adalah Lucille Box, pasien yang pernah dirawat juga Sebastian ini. Tapi Sebastian tak bisa menyembuhkannya dan beranggapan pasien Zero itu telah tewas akibat penyakitnya. Namun ternyata berkat penelitian atau riset Dr. Adrian Shaw, pasien Zero itu berhasil sembuh dari penyakitnya dan sampai sekarang masih hidup dan menjadi jaksa penuntut umum. Namun apakah hubungannya pasien Zero itu dengan keselamatan Agent Keen? Dimana di sini saya akan mencoba menjelaskan sedikit siapa pasien Zero itu dan kenapa Reddington sangat menginginkannya. Jadi, pasien Zero itu adalah orang yang terkena penyakit kurang lebih seperti Alexander Kirk, tapi dia berhasil sembuh berkat metode penyembuhan menggunakan alat atau prototipe yang diciptakan oleh Dr. Shaw dan rekannya dahulu kala. Tapi saat itu, The Lynn Wisconsin Blacklist sebelumnya mengambil prototipe atau alat itu dan membunuh rekan Dr. Shaw ini. Dan karena Dr. Shaw takut dibunuh juga,
Dr. Shaw pun memalsukan kematiannya dan memulai eksperimen baru ilegal di atas kapalnya. Dan itulah sebabnya di episode sebelumnya, Reddington hanya meminta kepada Higgins untuk memberikannya file prototipe milik Dr. Shaw ini, yang saat ini Reddington sudah memilikinya. Dan itulah yang membuat Reddington sangat menginginkan Dr. Shaw ini, karena hanya dia yang paham cara penggunaan prototipe yang diyakini bisa menyembuhkan Alexander Kirk. Dan Reddington berencana memberikan kesembuhan untuk Alexander Kirk sebagai imbalan untuk tidak membunuh Agent Keen. Tapi agar Alexander Kirk percaya dengan perkataan Reddington, Reddington membutuhkan pasien Zero sebagai bukti bahwa ucapannya bisa menyembuhkan Alexander Kirk memanglah nyata. Namun di sela-sela percakapan mereka ini, Reddington mendapatkan telepon yang ternyata dari Alexander Kirk. Di mana di sini Alexander Kirk yang sudah mendapatkan konfirmasi bahwa Agent Keen memang bukan putrinya, memberitahu Reddington bahwa Agent Keen saat ini bersamanya. Tapi Alexander Kirk sangat menginginkan menembak kepala Reddington sebelum kematiannya. Di mana Reddington yang mendengar itu menyampaikan bahwa dia bersedia jika hidupnya ditukar dengan keselamatan Agent Keen. Ya, akhirnya kesepakatan terjadi di mana anak buah Alexander Kirk akan menjemput Reddington di suatu taman dalam beberapa menit lagi. Dan nanti Alexander Kirk akan melepaskan Agent Keen jika Reddington sudah sampai di tempat saat ini Alexander Kirk berada. Ya, akhirnya kita pun melihat Reddington dijemput oleh anak buah Alexander Kirk itu, yang dimana Reddington rela menukar dirinya untuk keselamatan Agent Keen. Namun apakah yang akan Reddington lakukan setibanya di sana? Kita tunggu saja setelah Reddington bertemu dengan Alexander Kirk. Namun selagi Reddington dalam perjalanan menuju tempat Alexander Kirk itu, kita akan ke sisi Mr. Kaplan terlebih dahulu, di mana setelah pria yang menyelamatkannya itu kembali ke rumahnya, ternyata Mr. Kaplan masih tinggal dan sedang membuatkan makanan untuk mereka makan bersama. Dan di sela-sela itu, Mr. Kaplan menceritakan sedetailnya kenapa dia mengalami luka tembak dan menjelaskan juga tentang siapa Reddington, orang yang sudah membuat Mr. Kaplan seperti ini. Dan alasan Mr. Kaplan awalnya tak mau menceritakannya bukan karena dia ingin melindungi Reddington, melainkan untuk melindungi pria ini yang menurut Mr. Kaplan adalah orang yang baik karena sudah menyelamatkan Mr. Kaplan. The reason I didn't tell you the truth was not to protect him, but to protect you. Dan untuk Reddington, dia akhirnya tiba di tempat Alexander Kirk dan para anak buahnya berada. Yang dimana sesuai kesepakatan, Alexander Kirk melepaskan Agent Keen, yang akhirnya Alexander Kirk meminta Odette untuk membawa pergi Agent Keen dari tempat ini dan menahannya selama 1 jam tapi dengan aman. Safe, Odette. Sementara di sisi lain Tom dan Dembe, mereka akhirnya berhasil menemukan pasien Zero yang ternyata adalah wanita ini, di mana Dembe berniat mengantarkan wanita ini kepada Alexander Kirk. Tapi pihak Alexander Kirk hanya mengizinkan wanita ini dan Sebastian yang datang ke tempat saat ini Alexander Kirk berada. Dan untuk Donald dan Fabi yang dalam usahanya menemukan Agent Keen ataupun Alexander Kirk, mereka sebetulnya datang ke tempat yang tepat, sebuah tempat gym, dengan bertanya kepada wanita ini, yang sebetulnya wanita ini adalah anak buah Alexander Kirk. Dan Alexander Kirk saya bisa konfirmasikan ada di bawah parkiran gedung ini, tapi wanita ini berhasil mengecoh Donald dan Fabi. Terlebih Donald dan Fabi juga teralihkan setelah diberitahu oleh Aram bahwa dia melihat Van yang sangat mencurigakan terlihat tidak jauh dari tempat Donald dan Fabi saat ini. Yang mana Donald dan Fabi akhirnya berencana mengikuti Van itu saja. Yang saya bisa konfirmasikan ada Agent Keen dan Odette di dalam mobil Van itu. I don't really know how we got here, Raymond. Dan untuk Reddington, setelah Agent Keen pergi bersama Odette, Reddington mencoba memberitahu Alexander Kirk bahwa dia memiliki cara untuk menyembuhkan Alexander Kirk, seperti yang saya jelaskan tadi. Tapi selagi menunggu kedatangan Sebastian dan pasien Zero itu, Alexander Kirk yang memang sangat dendam terhadap Reddington ini dan memiliki banyak pertanyaan yang ingin dijawab oleh Reddington, menyuntikkan semacam racun yang dimana efeknya itu sangat menyakitkan dengan berharap Reddington menjawab semua pertanyaan Alexander Kirk dengan sejujur-jujurnya. Yang dimana setelah Reddington mulai merasakan efek dari racun itu, Alexander Kirk mulai melayangkan pertanyaan dengan berkata bahwa Alexander Kirk memiliki bukti tes DNA yang membuktikan Agent Keen adalah putrinya. Bagaimanakah menurut Reddington
tentang hal itu. Yang dimana Reddington yang mendengar itu menyampaikan bahwa Alexander Kirk melihat apa yang Katerina ingin Alexander Kirk lihat. Karena Katerina telah berbohong kepada Alexander Kirk tentang semuanya. Dimana KGB memang melatih Katerina untuk hal seperti itu. Dan KGB menugaskan Katerina merayu Alexander Kirk dengan agenda mengungkap rahasia. Namun ada satu yang sangat menarik tentang pertanyaan Alexander Kirk lagi. Yang dimana Alexander Kirk kembali bertanya apakah Reddington adalah ayah kandung Agent Keen. Dimana untuk pertanyaan itu Reddington hanya berdiam saja. Ya akhirnya Alexander Kirk memerintahkan anak buahnya ini untuk kembali menambah dosis racunnya dan menyuntikkannya kepada Reddington. Dan di sini kita akan tahan dulu tentang apa yang terjadi selanjutnya. Karena tak lama setelah Reddington mendapatkan dosis racun tambahan yang sangat menyakitkan itu, scene berpindah ke sisi Agent Keen dan Odette yang tiba di suatu tempat. Dimana di sini ternyata Odette berencana membunuh Agent Keen karena akibat Agent Keen ini, Alexander Kirk yang tadinya damai dengan bisnisnya berubah menjadi orang yang sangat mengerikan. Akibat obsesinya karena mengira Agent Keen adalah putri kandungnya. Tapi untungnya sebelum Agent Keen ditembak oleh Odette, Navabi dan Donald tiba yang dimana akibat itu Agent Keen berhasil mendapatkan kesempatan untuk melindungi dirinya dan berhasil merebut senjata Odette itu. Tapi Odette yang tak ingin masuk penjara memutuskan untuk membunuh dirinya dengan melakukan ini. Dan itulah terakhir kali kita melihat Odette asisten Alexander Kirk itu. Dan untuk Reddington, Alexander Kirk mengingatkannya bahwa dia memiliki racun yang biru ini, dimana jika dia menyuntikkan ke Reddington lagi, maka Alexander Kirk bisa memastikan bahwa Reddington akan langsung tewas seketika. Namun jika Reddington menjawab dengan jujur, maka Alexander Kirk akan memberikan obat penawar untuk racun yang sudah masuk ke tubuh Reddington itu. Tapi tak lama setelah Alexander Kirk menjelaskannya, sebuah mobil datang yang ternyata adalah Sebastian dan pasien Zero, di mana Reddington menjelaskan bahwa wanita ini adalah buktinya. Reddington benar-benar bisa menyembuhkan Alexander Kirk karena saat ini Dr. Adrian Shaw sedang menunggu di lab dengan fasilitas lengkap untuk menyembuhkan Alexander Kirk. Asalkan Alexander Kirk mau melepaskan Reddington. Namun Alexander Kirk yang tak langsung mempercayainya meminta Sebastian melakukan tes lagi kepada pasien Zero itu untuk benar-benar memastikan wanita ini memang sembuh akibat penelitian Dr. Shaw itu. Yang dimana setelah Sebastian mengetesnya yang tak membutuhkan waktu yang lama, Sebastian mengkonfirmasinya dan menyampaikannya kepada Alexander Kirk. Dimana Alexander Kirk yang mengetahui itu memerintahkan semua orang untuk meninggalkannya berdua saja dengan Reddington di tempat ini. Dimana setelah semua orang pergi kecuali mereka berdua, Alexander Kirk kembali bertanya apakah Reddington ayah kandung Agent Keen. Dimana Reddington yang mendengar itu akhirnya menjawab seperti ini. Yes, Elizabeth is my daughter. Namun setelah Alexander Kirk mendengar jawaban itu, Alexander Kirk menyampaikan kepada Reddington bahwa dia tidak sudi jika harus hidup akibat bantuan Reddington. Dan dia lebih memilih untuk mati bersama-sama dengan Reddington. Yang penting dia mendapatkan kepuasan. Tapi saat Alexander Kirk menyuntikkan jarum suntik yang bisa membuat Reddington tewas seketika, namun hanya jarumnya yang masuk ke leher Reddington, bukan cairan racunnya, Reddington membisikkan sesuatu di telinga Alexander Kirk yang kita sama sekali tidak diberitahu apa yang dibisikkan oleh Reddington itu kepada Alexander Kirk. Namun akibat bisikan Reddington itu, Alexander Kirk mengurungkan niatnya untuk membunuh Reddington, yang dimana bisikan Reddington itu akan menjadi sebuah misteri lagi. Dan tak lama setelah ini, Donald dan Agent Keen berhasil tiba di tempat ini, tapi tak menemukan siapapun kecuali topi Reddington yang tertinggal di tempat ini. Dimana Agent Keen akhirnya mengambil topi Reddington itu, dan Donald maupun Navabi akhirnya memberitahu Cooper tentang spekulasi mereka yang salah
yang dimana awalnya mereka mengira Reddington menculik Dr. Adrian Shaw dengan niat membunuh Alexander Kirk. Tapi setelah Donald menemukan lab milik Alexander Kirk, mereka akhirnya mengetahui bahwa Reddington menginginkan Dr. Adrian Shaw karena ingin menyelamatkan Alexander Kirk. Yang dimana Cooper yang mengetahui itu terlihat sangat kesal dan tak mengerti kenapa Reddington ingin menyelamatkan hidup Alexander Kirk itu. Yang dimana pada awalnya Reddington pernah menyampaikan kepada Cooper bahwa Reddington meminta Cooper untuk tidak menghalanginya karena Reddington akan membunuh Alexander Kirk itu. Tapi nyatanya Reddington berubah pikiran dan malah menyelamatkan hidup Alexander Kirk itu. Yang dimana bisa kita asumsikan mungkin Reddington memiliki agenda sendiri yang untuk saat ini kita belum bisa mengetahui agenda apakah yang direncanakan Reddington itu. Dan untuk Reddington, kita akhirnya melihat dia mendatangi Agent Keen, di mana di sini Agent Keen terlihat sangat senang setelah melihat Reddington yang ternyata dalam keadaan baik-baik saja. Agent Keen pun akhirnya bertanya kepada Reddington bagaimana dengan Alexander Kirk, di mana Reddington yang mendengar itu menjawab untuk tidak perlu mengkhawatirkan masalah itu lagi karena Alexander Kirk selamanya tidak akan mengganggu Agent Keen lagi. Dan setelah Reddington memberitahu hal itu, Reddington pun meminta izin kepada Agent Keen untuk menggendong Agnes, di mana di sini Reddington terlihat sangat-sangat bahagia layaknya seorang kakek yang menggendong cucunya sendiri. Sementara untuk pria yang menyelamatkan Mr. Kaplan, setelah dia kembali ke tempat tinggalnya setelah mengambil kayu bakar di hutan, pria ini tak menemukan Mr. Kaplan lagi karena ternyata Mr. Kaplan sudah pergi meninggalkan tempat ini. Yang dimana kita melihat Mr. Kaplan menumpang mobil seseorang untuk pergi ke tempat tujuannya yang kita belum bisa mengetahui kemanakah tujuan Mr. Kaplan itu. Karena ini adalah scene penutup untuk cerita kali ini. Cerita dimulai di sebuah pabrik pengolahan makanan laut atau sebuah perusahaan yang menjadi blacklist kali ini, di mana pabrik ini hanyalah kedok untuk menyelundupkan sesuatu seperti yang Anda lihat ini, yaitu chip yang biasa digunakan untuk membuat bom waktu. Tapi tak lama setelah ini, sebuah pasukan bersenjata lengkap datang membunuh para pria yang berjaga di tempat ini dan mengambil prototipe yang kita belum bisa mengetahui detailnya tentang prototipe apakah itu. Dan itulah scene pembuka untuk cerita kali ini. Keesokannya, kita pun melihat Reddington bertemu dengan Cooper yang saat ini ada di Blacksad. Dan di sini Cooper terlihat kesal akibat episode yang lalu yang dimana Reddington malah menyelamatkan Alexander Kirk. Namun Reddington yang mendengar itu menyampaikan bahwa baginya yang terpenting adalah keselamatan Agent Keen dan Agnes. Dan sekarang Reddington bisa memastikan Alexander Kirk tidak akan lagi mengganggu Agent Keen. Dan untuk itu Reddington meminta Cooper untuk melupakan masalah Alexander Kirk itu dan segera move on. Dan sebagai permulaan, Reddington memberikan Cooper tentang kasus kali ini, yaitu tentang kejadian yang kita lihat di scene awal tadi, di mana Reddington menyampaikan tadi malam sebuah pasukan komando bersenjata lengkap menyerang pabrik pengolahan makanan laut yang ada di Maryland. Dan polisi lokal berpendapat pabrik itu digunakan untuk menyelundupkan narkotika. Tapi Reddington sangat mengetahui bahwa pabrik itu bukan digunakan untuk kepentingan narkotika karena salah satu pria yang tewas yang terlihat di foto yang Reddington berikan adalah Hasan Arkani, seorang yang dikenal sebagai salah satu member teroris yaitu NMB yang berbasis di Libya, di mana Reddington berkeyakinan pabrik itu sedang membuat bom berdaya ledak tinggi dengan prototipe yang mereka kembangkan, tapi pasukan yang menyerang itu telah mencuri prototipenya. Dan untuk itu, daripada memikirkan tentang Alexander Kirk, Reddington menyarankan untuk menginvestigasi kasus itu dan menemukan prototipe yang bisa membuat senjata pembunuh massal itu. Namun untuk saat ini, hanya itu informasi yang bisa Reddington berikan. Tapi Reddington
akan menghubungi Agent Keen ketika Reddington mendapatkan informasi lebih lanjut. Cooper yang mendengar Reddington masih mengucapkan Agent Keen menegaskan bahwa Agent Keen bukanlah seorang agent lagi. Dan itu semua terjadi akibat Reddington ini, yang dimana Cooper ini cukup lama ceramah tentang kesalahan Reddington yang membuat Agent Keen akhirnya kehilangan rencananya. Namun akibat perkataan Cooper ini, saya bisa konfirmasikan perkataan Cooper itu memicu Reddington untuk mengembalikan status Agent Keen sebagai agent spesial FBI. Namun bagaimanakah rencana Reddington dalam mengembalikan status Agent Keen itu? Kita tunggu saja di scene yang mengungkapkannya. Sementara di lain sisi di kota Tripoli di negara Libya, kita melihat pria yang saya bisa konfirmasikan adalah pemimpin dari NMB memberitahu anak buahnya ini yang bernama Farouk bahwa Hassan Arkani telah tewas dan proyek atau prototipe mereka telah dicuri, dan pria ini meminta untuk menemukan orang yang bertanggung jawab atas hal itu lalu mengambil kembali prototipe milik mereka yang telah dicuri itu. Kembali ke Blackside, Cooper pun akhirnya menjelaskan tentang kasus kali ini kepada Donald dan kawan-kawan seperti yang dijelaskan Reddington tadi. Dimana setelah mendengar itu, Donald dan Nafawi pun pergi ke lokasi untuk menemukan petunjuk. Dan di sini mereka tidak mendapatkan petunjuk yang spesifik, namun menemukan chip ini yang mereka konfirmasikan biasa digunakan untuk membuat bom waktu. Dan setelah Aram mengecek chip itu, ternyata chip itu dibuat oleh perusahaan bernama Blackthorn yang ada di Amerika. Yang akhirnya Cooper pun memerintahkan Donald dan Nafabi untuk pergi ke perusahaan itu. Di mana Donald dan Nafabi akhirnya bertemu dengan para pemimpin perusahaan dan menjelaskan semuanya tentang apa yang terjadi. Di mana Donald meminta kepada para pemimpin perusahaan ini untuk memberikan daftar orang yang terlibat langsung pembuatan chip itu di perusahaan ini. Dan pria ini mengatakan bahwa mungkin akan ada 60-80 nama yang terlibat langsung dalam pembuatan chip itu. Tapi pria ini memberikan satu nama, yaitu James Maddox, yang memenuhi kriteria menjadi target FBI. Karena Maddox adalah salah satu mantan karyawan perusahaan ini yang bekerja sebagai programmer, tapi baru-baru ini telah dipecat. Donald yang mendengar itu pun menyampaikan bahwa dia akan tetap menyelidiki Maddox itu. Tapi Donald tetap ingin daftar nama yang terlibat langsung dalam pembuatan chip di perusahaan ini. We'll get on that right away. In the meantime, we're gonna need to see that list. Di lain sisi, Reddington yang ada di dalam mobilnya menuju suatu tempat mendapatkan telepon dari seorang wanita yang ternyata adalah aset Reddington, yang dimana wanita ini di depan umum hanya bekerja di tempat laundry. Namun di belakang, dia adalah aset Reddington bagian memonitor yang spesifik memantau teroris jika memasuki Amerika. Dan di sini, wanita ini memberitahu Reddington bahwa dia mengetahui 6 anggota NMB baru saja memasuki Amerika. Namun dari 6 itu, dia hanya mendapatkan satu nama, yaitu Farouk. Dan selagi wanita itu memberitahu Reddington detailnya, di sisi lain di bandara, kita diperlihatkan Farouk yang kita lihat tadi di Libya baru saja berhasil melewati keamanan dari pihak bandara. Welcome back to the United States. You have a nice day now. Dan setelah dari bandara ini, Farouk dan kawan-kawan bertemu dengan manajer pabrik pengolahan makanan laut yang kita lihat di scene awal tadi, di mana pria ini memohon kepada Farouk untuk mengampuni hidupnya karena dia juga tak tahu sebuah pasukan akan menyerang pabrik yang mengakibatkan hilangnya prototipe milik NMB. Namun sebagai permintaan maafnya, pria ini memberikan rekaman CCTV tentang pasukan yang telah menyerang pabriknya itu, yang dimana pria ini berhasil mencegah agar FBI tak memiliki rekaman CCTV itu. Tapi Farouk yang mendengar itu menyampaikan bahwa dia datang ke sini bukan untuk mengingatkan pria ini, tapi dia datang untuk menggantikan pria ini. Dan setelah itu, inilah yang terjadi. Farouk membunuh pria itu dengan 1 kali tembakan. Dimana setelah Farouk membunuhnya, Farouk menghubungi seseorang yang ternyata
adalah salah satu petinggi di perusahaan Blackthorn yang menyediakan chip bom waktu itu, yang dimana mereka pada akhirnya bertemu dan Farouk meminta pria ini untuk mengecekkan rekaman CCTV menggunakan program canggih miliknya agar mengetahui wajah orang yang melakukan penyerangan di scene awal tadi. Sementara untuk Donald dan Afabi, ternyata mereka mencoba mendatangi James Maddox yang dicurigai terlibat atau yang menyuplai chip bom waktu untuk organisasi teroris NMB, di mana kecurigaan itu menjadi kuat setelah Maddox yang melihat Donald dan Afabi malah melarikan diri. Tapi pada akhirnya pelarian itu tak berlangsung cukup lama karena Donald berhasil menangkapnya. Yang dimana Agent King dan Donald akhirnya menginterogasi Maddox itu, dimana dari keterangan Maddox ini, Agent King beranggapan bahwa Maddox ini telah dijebak. Namun Donald malah beranggapan sebaliknya. Dan sebenarnya sangkaan Agent King itu memang benar karena saya bisa konfirmasikan Maddox memang dijebak oleh pria ini. Tapi di sini kita akan berfokus kepada Nafabi yang ada bersama Aram, di mana Aram memberitahu Nafabi dengan berkata bahwa Reddington memberi informasi ada 6 anggota NMB yang masuk ke Amerika, namun Reddington hanya memberikan satu nama, yaitu Farouk dari 6 orang itu. Dan dari hasil penyelidikannya melalui semua CCTV yang ada di Bandara Amerika, Aram mendapatkan satu orang yang dicurigainya adalah salah satu anggota NMB dengan menunjukkan fotonya kepada Nafabi, di mana Nafabi yang mengetahui itu menyampaikan kepada Aram bahwa dia sendiri yang akan mencoba memverifikasi apakah benar yang ada di foto ini adalah salah satu anggota NMB. Ya, akhirnya Nafabi pun pergi ke suatu tempat yang ternyata adalah markas Mossad yang melakukan operasi rahasia tanpa izin dari pihak Amerika atau operasi ilegal. Dan orang yang dicurigai Aram adalah anggota NMB ternyata adalah rekan Nafabi dari kesatuan Mossad. Dan itulah sebabnya Nafabi tak ingin Aram tahu bahwa orang yang dicurigai Aram anggota NMB sebenarnya adalah rekan Nafabi di Mossad. Karena Nafabi tak ingin mendapatkan insiden internasional yang dimana Mossad telah beroperasi di tanah Amerika secara ilegal. Dan di sini kita akhirnya mendapatkan kepastian bahwa kelompok bersenjata yang menyerang di scene awal tadi adalah anggota Mossad, dan salah satunya ternyata adalah Nafabi. Dan Nafabi datang ke sini mengingatkan anggotanya untuk pergi meninggalkan Amerika dan membawa prototipe yang mereka telah curi karena NMB sudah ada di Amerika untuk mengambil kembali prototipe mereka. Sementara Nafabi dia akan tinggal untuk mengalihkan perhatian FBI agar tidak menemukan keterlibatan Mossad tentang penyerangan di scene awal tadi. Be safe. Sementara di lain sisi di perusahaan Blackthorn, pria yang bekerja sama dengan NMB untuk menyuplai chip bom waktu akhirnya berhasil mengetahui tentang orang yang sudah menyerang dan mencuri prototipe milik NMB, yaitu Nafabi. Yang diketahui pria ini adalah anggota FBI, dan menurut database-nya Nafabi juga masih anggota Mossad. Yang mana setelah mengetahui itu, dia pun langsung memberitahu Farouk tentang hal itu. Namun di sini kita akan tahan dulu tentang apa yang terjadi selanjutnya, karena kita akan ke sisi Reddington yang ada di suatu tempat sedang bertemu dengan pria yang saya bisa konfirmasikan adalah asisten atau orang kepercayaan dari Presiden Amerika yang baru saja menjabat, yaitu Robert Diaz, yang pernah kalian lihat sebelumnya. Dan di sini Reddington meminta pria ini yang bernama Marlin untuk mengatur pertemuan dengan Robert karena Reddington ingin menagih janji Robert kepada Reddington yang telah disepakati ketika di episode Reddington dan Susan bekerja sama mencuri dana kampanye $300 juta milik Alexander Kirk. Namun Marlin ini menolak keinginan Reddington yang ingin bertemu dengan Robert, Presiden Amerika yang baru saja dilantik itu. Ya, akhirnya setelah dari tempat ini, Marlin ditangkap oleh polisi lokal dengan alasan berkendara dalam keadaan mabuk, yang sebenarnya
itu hanyalah sandiwara yang sudah direncanakan karena tak lama kemudian Reddington masuk ke dalam mobil polisi dan menegaskan bahwa dia ingin Marlene mengatur pertemuannya dengan Robert karena jika tidak, Reddington bisa memastikan akibat penangkapan yang sudah direncanakan ini akan membuat karir Marlene hancur seketika. Yang dimana akibat ancaman Reddington itu, Marlene pun akan berusaha agar Reddington bisa bertemu dengan Robert, Presiden Amerika yang baru saja dilantik itu. Kembali ke kasus, Navabi akhirnya kembali ke Blackside di mana Donald memberitahu bahwa setelah menginterogasi Maddox, Donald ingin meminta pernyataan saksi tentang perkataan Maddox yang merasa dirinya telah dijebak dari seseorang yang dimana Maddox yakin seseorang itu bisa memberikan keterangan bahwa Maddox tidak bersalah. Yang akhirnya Donald dan Navabi pun pergi ke rumah orang itu. Tapi Donald dan Navabi tidak menyangka bahwa Farouk dan kawan-kawan telah menunggunya, yang dimana Donald untungnya berhasil selamat dari anggota Farouk yang ingin membunuhnya itu. Sementara Navabi, dia akhirnya berhasil diculik oleh Farouk dan kawan-kawan dan pergi meninggalkan tempat ini. Namun Donald yang mengetahui itu segera memberitahu timnya, dan Agent Keane meminta bantuan Reddington di mana akibat informasi yang Reddington berikan, Keane dan kawan-kawan akhirnya mengetahui mengapa NMB menculik Navabi, yaitu Navabi dan rekannya di Mossad lah yang mencuri prototipe milik NMB di scene awal tadi. Dan kenapa Navabi tak memberitahu FBI? Karena Navabi ingin melindungi rekan senegaranya Israel agar tidak mendapatkan masalah yang telah beroperasi ilegal di tanah Amerika. Dan untuk Navabi, Farouk pun akhirnya menginterogasinya dan meminta kepada Navabi untuk memberikan informasi atau mengembalikan prototipe milik mereka yang telah dicuri Navabi dan rekannya di Mossad. Namun tentu saja Navabi tak mau memberitahu apapun karena dia memang dilatih untuk hal seperti ini. Dan di sini Farouk berencana untuk menghubungi Mossad rekan Navabi dengan niat barter dengan prototipe milik mereka. Tapi pria ini menolak jika Farouk melakukan hal itu, karena itu bisa membuat panggilannya terlacak dan pria ini tak ingin identitasnya diketahui oleh orang lain karena bekerja sama dengan NMB. Namun Farouk yang tak peduli akan hal itu akhirnya melakukan ini. Di mana pria yang bekerja di perusahaan Blackstone yang menyuplai chip untuk NMB akhirnya dibunuh oleh Farouk. Namun sebelum kita melihat Farouk menelpon Levi rekan Navabi menggunakan ponsel milik Navabi, kita akan ke sisi Donald dan kawan-kawan yang akhirnya menemukan markas milik Mossad ini berkat keahlian Aram. Di mana di sini Donald pun menjelaskan semuanya tentang apa yang terjadi bahwa Navabi telah diculik oleh NMB. Tapi Donald meminta Mossad untuk menyerahkan prototipe milik NMB dan menyerahkan masalah Navabi pada FBI saja. Levi yang mendengar itu pun menyerahkan koper yang diyakini Donald terdapat prototipe milik NMB di dalamnya, yang sebenarnya isinya sudah disembunyikan Levi di dalam tasnya. Dan Donald juga tak langsung memastikan isi koper itu karena Levi mendapatkan telepon dari Farouk yang menginginkan barter dengan prototipenya jika Levi masih menginginkan Navabi tetap hidup dan pergi melakukan pertukarannya di sebuah taman. Di mana tak lama setelah Levi pergi, Donald akhirnya mengecek isi kopernya dan menyadari bahwa Levi telah membohonginya. Yang dimana selang beberapa saat, kita pun akhirnya melihat Levi tiba di taman itu untuk melakukan barter agar bisa menyelamatkan Navabi. Dan setelah anggota NMB ini memverifikasi bahwa yang diberikan Levi memang prototipe milik mereka, Navabi pun akhirnya dibebaskan. Dan Cooper yang melihat visual Navabi memang sudah dibebaskan oleh NMB, meminta Donald yang dari tadi mengikuti Levi untuk menangkap anggota NMB itu dan mengambil prototipenya. Tapi ternyata Donald terlambat dalam mengambil prototipenya karena pria ini menggantungkan prototipe itu di drone yang dikendalikan oleh orang lain.
Tapi berkat keahlian Aram berhasil melacak drone itu mendarat di hotel yang tidak jauh dari taman ini. Di mana pada akhirnya Donald berhasil menemukan Farouk yang di tangannya terdapat prototipe yang sangat berbahaya itu. Dan Farouk yang melihat Donald tidak begitu saja menyerahkan dirinya, di mana mereka sempat bergelut cukup sengit dan penuh adrenalin. Hingga pada akhirnya Farouk harus mengalami nasib yang naas karena terhempas dan terlindas oleh mobil yang membuatnya tewas seketika. Di mana Donald yang melihat itu langsung mengambil prototipenya dan pergi begitu saja meninggalkan TKP ini. Dan itulah akhir kasus Blacklist kali ini. Dimana di kasus kali ini kita bisa mengambil kesimpulan Israel ingin mencegah agar Libya tidak memiliki prototipe yang akan digunakan pihak Libya atau NMB untuk memerangi Israel, yang mungkin saja bisa membuat Israel kewalahan. Tapi akhirnya prototipe itu malah jatuh ke tangan Amerika. Dimana setelah Navabi tiba di Blackside, Cooper yang kesal karena telah dibohongi Navabi mencoba menasihati Navabi, tapi Navabi mencoba melakukan pembelaan dengan alasan dia hanya ingin melindungi negaranya. Namun Cooper yang mendengar itu menegaskan kepadanya dengan berkata, selama Navabi masih bekerja di bawah komando Cooper, maka Navabi tidak boleh melakukan hal itu lagi tanpa izin dari Cooper meskipun dengan alasan melindungi negaranya. Dan jika Navabi tak bisa menerima akan hal itu, maka Cooper ingin Navabi untuk pergi dari kesatuannya. You can't lie to me. You can't operate without my authority ever. Dan untuk Reddington, dia akhirnya berhasil menemui Robert, presiden Amerika yang baru saja dilantik itu. Dimana agenda Reddington menemuinya ternyata adalah Reddington menginginkan dari Robert ini untuk menggunakan wewenangnya sebagai presiden untuk mengampuni Agent King di depan publik agar Agent King bisa kembali menjadi agent spesial FBI lagi. Yang tentu saja awalnya Robert Diaz menolak akan hal itu, tapi dengan kebiasaan Reddington dalam mengintimidasi dan tentu saja menggunakan ancamannya, dengan terpaksa Robert pun akhirnya memenuhi keinginan Reddington itu. Yang dimana akibat itu Agent King pun akhirnya resmi menjadi agent spesial FBI lagi. Dan itulah scene akhir di episode kali ini. Tapi sebelum video ini berakhir, ada satu hal yang menarik yang saya pahami secara pribadi tentang episode kali ini. Dimana di episode ini sebenarnya kita sedang diperkenalkan dengan calon musuh kuat Reddington, yaitu Robert Diaz, presiden Amerika yang baru saja dilantik itu. Karena saya bisa konfirmasikan Robert Diaz akan menjadi Blacklist Reddington yang saya tidak tahu tepatnya di chapter berapa. Namun kita nantikan saja ketika saatnya tiba. Karena itu akan sangat menarik untuk disaksikan. Di mana kriminal kelas kakap asal Amerika akan melawan presiden Amerika.